Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Bahai mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1878. Awalnya, Jamal Effendi dipilih Bahaullah untuk mengadakan perjalanan ke India hingga sampai di Asia dan tanah Nusantara. Mereka memiliki kitab suci bernama Kitab Suci Aqdas. Lantas, apa ciri-ciri pemeluk agama Bahai? Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Adapun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menyampaikan jika agama Bahai adalah agama yang independen dan bersifat universal. Berikut inilah 4 ciri-ciri agama Bahai. Pertama, ibadah sembahyang 1 kali sehari. Agama Bahai dalam kegiatan keagamaannya juga ada sembahyang wajib. Sembahyang ini bisa dilakukan secara perseorangan dan hanya dilakukan 1 kali saja selama sehari penuh. Kegiatan keagamaan lainnya adalah selamatan 19 hari. Ada pula kegiatan doa bersama yang terbuka bagi orang dari semua agama, di mana doa-doa dibacakan dari tulisan suci berbagai agama. Kedua, berkiblat ke Gunung Karmel, Israel. Penganut agama Bahai mempunyai ritual ibadah sembahyang 1 kali selama sehari. Sembahyangnya berkiblat ke Gunung Karmel atau Karamel di Israel. Dalam ajaran Bahai, sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan Tuhan yang disebut para perwujudan Tuhan. Bahaullah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru. Dia mengaku sebagai pendidik ilahi yang telah dijanjikan bagi semua umat dan yang dinubuatkan dalam agama Kristen, Islam, Buddha, dan agama-agama lainnya. Bahai menyatakan mempunyai misi untuk meletakkan fondasi bagi persatuan seluruh dunia, serta memulai suatu zaman perdamaian dan keadilan yang dipercayai umat Bahai pasti akan datang. Ketiga, berpuasa hanya 19 hari. Jika umat Islam berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, pemeluk agama Bahai juga berpuasa, namun hanya 19 hari saja. Beberapa penganut agama ini ternyata juga tercatat di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dasar ajaran Bahai adalah asas-asas keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan umat manusia. Pengaruh dari asas-asas hakiki ini dapat dilihat pada semua ajaran kerohanian dan sosial lainnya dalam agama Bahai. Keempat, punya 9 hari besar. Dalam agama Bahai ada 9 hari besar yang dirayakan oleh masyarakat Bahai. Hari-hari besar itu untuk memperingati peristiwa-peristiwa khusus dalam sejarah Bahai. Sedangkan rumah ibadah Bahai dinamakan Masrikul Adkar atau tempat melantunkan pujian kepada Tuhan. Tempat itu untuk berdoa, meditasi, dan melantunkan ayat-ayat suci Bahai dan agama-agama lain. Rumah ibadah Bahai ini terbuka bagi orang-orang dari semua agama. Sampai sekarang di seluruh dunia ada 7 rumah ibadah Bahai, yakni di New Delhi, India, Kampala, Uganda, Jerman, Illinois, Amerika Serikat, Panama City, Panama, Apia, Samoa Barat, dan Sydney, Australia.
Berdasarkan informasi, agama Bahai muncul pada abad 19. Agama ini didirikan oleh Baha'u'llah dan terus berkembang hingga memiliki jumlah pengikut sekitar 6 juta orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Bahai memiliki kitab suci yang diberi nama Kitab Al-Aqdas. Mereka menganggap sebagai kitab tersuci dibandingkan kitab-kitab sebelumnya yang pernah diturunkan. Kesuciannya mengalahkan Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Pendiri Bahai yakni Mirza Husain Ali mengaku diberi wahyu oleh Allah berupa kitab suci yang namanya Kitab Al-Aqdas. Artinya tersuci atau paling suci. Mirza Husain Ali menggelari dirinya dengan Baha'u'llah. Baha yang dimaksud yakni keindahan atau penampakan keindahan Allah. Inilah korelasi dan alasan disebut pengikut Bahaiyah. Agama Bahai membangun pemikirannya di atas sekte Babiyah. Sementara Babiyah didirikan oleh Syekh Ali Muhammad As-Sairazi. Dia menggelari dirinya sebagai albab atau pintu yang artinya perantara Imam Mahdi versi Syiah, lalu mengaku sebagai orang yang diberi wahyu oleh Allah. Dalam kitab suci Al-Aqdas sering menukil kitab suci dari Syekh Ali Muhammad As-Sairazi yang berbahasa Arab. Dan banyak yang bahasnya, kitab tersebut bernama Al-Bayan. Namun lama-kelamaan kitab tersebut sampai kepada orang Arab. Disebutkan bahwa kitab tersebut dibuat oleh orang yang tidak mengetahui kaidah bahasa Arab. Ketika Syekh Ali Muhammad As-Sairazi akan meninggal dunia, dia memiliki beberapa murid yang ditugaskan untuk mendakwakan keyakinannya. Pada saat itu, Mirza Husain Ali sudah masuk ke dalam sekte Babiyah, namun tidak termasuk murid yang ditugaskan. Mirza Husain merasa terpukul dan berusaha masuk ke dalam kepemimpinan. Atas tipu muslihat dan kecerdikannya, dia masuk ke dalam muktamar dan akhirnya memegang kekuasaan. Padahal Syekh Ali Muhammad As-Sairazi tidak pernah mewariskannya. Setelah terpilih, Mirza Husain lantas mengaku menjadi nabi dan membuat kitab suci sebagai penyempurna kitab Al-Bayan, yaitu disebut kitab suci Al-Aqdas. Disebut kitab Al-Aqdas karena telah menyempurnakan seluruh kitab-kitab sebelumnya termasuk Al-Bayan. Contohnya, di kitab Al-Bayan bahwa zina itu diperbolehkan asal laki-laki dan perempuan ridho atau saling menyukai. Lalu di kitab Al-Aqdas disempurnakan ada syarat kedua, yaitu boleh berzina asalkan direstui kedua orang tuanya. Inilah gambaran sederhana Al-Bahaiyah yang meyakini Mirza Husain adalah Baha'u'llah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, saum atau ifah menjadi syarat maupun tradisi banyak agama samawi, mulai dari Yahudi, Kristen, Sabi'in, dan Islam. Namun, ada pula agama setelah Islam yang juga mempunyai tradisi berpuasa, yaitu agama Bahai. Apa yang melatar belakangi agama ini memerintahkan berpuasa dan bagaimana puasanya? Untuk lebih jelasnya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Lahirnya agama Bahai tidak lepas dari seorang saudagar dari kota Shiraz, Iran bernama Sayyid Mirza Ali Muhammad. Ia kemudian memproklamirkan dirinya dengan gelar Sang Bab yang artinya gerbang atau pintu. Pada 23 Mei 1844, Sang Bab yang berusia 25 tahun mengaku menerima wahyu dari Tuhan. Walaupun ditentang oleh pemuka agama Islam, ia melakukan gerakan keagamaan bernama Babiyah.
Gerakan keagamaan ini menyebar ke beberapa wilayah Persia yang kini bernama Iran. Sang bab akhirnya dieksekusi mati pada 1850 di lapangan Tabriz pada usia 30 tahun. Begitu pula dengan 20.000 pengikutnya. Sebelum wafat, sang bab menyatakan kedatangannya sebagai nabi untuk menyiapkan seorang nabi yang disebut sebagai perwujudan Tuhan. Menurutnya, ajaran yang akan dibawa oleh utusan Tuhan berikutnya jauh lebih besar. Orang yang dimaksud sang bab bergelar Baha'ullah, yang berarti kemuliaan Tuhan. Baha'ullah bernama lengkap Mirza Husain Ali Nuri. Ia merupakan putra pasangan Mirza Buzur dan Hadijah Hanum yang lahir pada 12 November 1817. Mirza Husain lahir dari Teheran, Iran, dari keluarga bangsawan. Bapaknya seorang menteri masa kerajaan Persia. Ia adalah pengikut sang bab sejak 1845 atau setahun setelah kemunculan gerakan keagamaan ini. 3 tahun setelah sang bab dieksekusi, Mirza diasingkan ke Baghdad. Baha'ullah mengaku menerima wahyu pada 1853. 1 dekade kemudian, pada 1863, ia mulai memproklamirkan dirinya sebagai pembawa wahyu. Karena keyakinannya itu, setelah dari Baghdad, Baha'ullah dipindahkan ke penjara di Istanbul, ibu kota kerajaan Ottoman Turki Utsmani. Terakhir ia dipenjara di daerah terpencil di kota Akka, Israel hingga meninggal dunia. Sedangkan makam sang bab tak jauh dari sana, yaitu terletak di kota Haifa, Israel. Kedua makam itu kini menjadi salah satu lokasi wisata rohani di Israel karena keindahannya. Ciri khas agama Bahai mengajarkan 3 pilar kesatuan. Pertama, Tuhan itu hanya satu, meski masing-masing orang menyebutnya dengan nama berbeda-beda. Ajaran Bahai meyakini Tuhan Maha Esa, Maha Tahu, Maha Kuasa, tidak dapat dibinasa, tanpa awal dan akhir, merupakan pencipta segala alam semesta. Kedua, kesatuan agama, yakni semua agama yang ada di muka bumi Tuhannya sama. Ketiga, kesatuan kemanusiaan. Bahai memandang agama terpadu satu sama lain, berkemajuan sesuai perkembangan zaman. Bahai masuk di Indonesia dibawa oleh saudagar dari Persia dan Turki bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Ajaran dari Persia ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Untuk menjadi penganut Bahai harus meyakini 2 hal. Pertama, meyakini sang bab dan Baha'ullah sebagai perwujudan Tuhan di muka bumi bagi umat. Kedua, meyakini dan menjalani ajaran dan perintahnya. Umat Bahai seperti juga agama lain diwajibkan beribadah yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri, berdoa dan berpuasa. Selain ibadah wajib, ada doa dan tulisan suci yang dianjurkan untuk dibaca dan dipelajari. Dalam agama Bahai juga diwajibkan berpuasa, namun berpuasa penganut Bahai hanya 19 hari. Berbeda dengan puasa Ramadan bagi umat Islam. Tahun ini misalnya, umat Bahai sudah lebih dulu berpuasa. Mereka juga memiliki kalender sendiri yang bernama kalender Badi. Puasa Bahai menyerupai praktik puasa dari beberapa agama lain. Prapaskah adalah periode puasa bagi orang Kristen. Yom Kippur dan banyak hari libur lainnya untuk orang Yahudi. Dan puasa Ramadan dipraktikkan oleh umat Islam. Puasa Bahai paling menyerupai puasa Ramadan. Baha'ullah menerapkan pedoman puasa dalam kitab Aqdas, buku hukumnya. Puasa diamati dari matahari terbit hingga matahari terbenam, yaitu antara 1 atau 2 Maret hingga 19 Maret. Dan merupakan puasa total dari makanan dan minuman. Ada hukum dan praktik yang berkaitan dengan puasa 19 hari, yaitu periode puasa dimulai dengan berakhirnya hari-hari Sela dan berakhir dengan festival Nauruz. Tidak makan, minum, dan merokok mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Puasa adalah wajib bagi pria dan wanita begitu mereka mencapai usia 15 tahun.
Jika seseorang makan tanpa sadar selama jam-jam puasa, ini bukan berbuka puasa, karena itu kecelakaan. Dan jika di daerah dengan garis lintang sangat tinggi, di mana durasi siang dan malam sangat bervariasi, maka waktu berpuasa ditentukan oleh jam. Ada beberapa pengecualian bagi seseorang yang tidak berpuasa, antara lain mereka yang sakit, mereka yang lebih muda dari 15 tahun atau lebih tua dari 70 tahun, mereka yang terlibat dalam pekerjaan berat, wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, wanita yang sedang menstruasi. Sebaiknya mereka harus melakukan wudhu dan melafalkan ayat-ayat Bahai sehari sebanyak 95 kali. Pengecualian juga diberikan kepada mereka yang bepergian selama berpuasa. Pengecualian diberikan saat perjalanan lebih dari 9 jam atau 2 jam jika bepergian dengan berjalan kaki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran agama Bahai di Indonesia dilakukan oleh pedagang dari Persia dan Turki bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Di era Orde Lama, Presiden Soekarno melarang kehadiran agama ini. Namun, di era Presiden Abdurrahman Wahid justru memperbolehkannya. Mengapa demikian? Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini. Tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Menurut Iskandar Zulkarnain dalam buku Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, Jamal Effendi dan Mustafa Rumi mulai menyebarkan ajaran Bahai di Sulawesi sekitar tahun 1878. Hanya saja, menurut Amanah Nuris, agama Bahai dibawa oleh dokter dari Iran pada tahun 1920 yang datang ke Mentawai, Sumatera sebagai relawan bagi orang miskin. Ia berhasil membuat agama Bahai menjadi gerakan keagamaan baru di Indonesia, lalu menyebar ke berbagai pulau lain. Presiden Soekarno sempat mengeluarkan Kepres nomor 264 tahun 1962 yang melarang Bahai aktif di Indonesia. Keputusan tersebut dikeluarkan karena ia melihat paham Bahai tak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat revolusi dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia, ujar Iskandar Zulkarnain dalam bukunya. Ia menambahkan, setelah era reformasi, paham Bahai tak bisa bernafas lagi. Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur mencabut Kepres nomor 264 tahun 1962 lalu diganti dengan Kepres nomor 69 tahun 2000. Hal itu berarti Gus Dur mengakui secara konstitusional keberadaan ajaran Bahai, sekaligus memperbolehkan penganutnya menjalankan kepercayaannya. Menurut Iskandar Zulkarnain, Gus Dur menaruh simpati kepada ajaran Bahai. Hal itu dibuktikan dengan kesediaannya hadir di acara Bahai di Jalan Menteng pada 21 Maret tahun 2000. Dalam pertemuan tersebut, Gus Dur mengucapkan Nauruz atau salam kaum Bahai. Bahai mengakui agamanya sebagai agama termuda di dunia ini. Agama Bahai meyakini akan Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan bahwa makhluk beserta segala isinya diciptakan oleh satu wujud supernatural yang tunggal. Tuhan tersebut menurutnya telah mengirim para utusan Tuhan untuk membimbing manusia. Pemeluk Bahai mengakui Baha'ullah yang merupakan pendirinya sebagai utusan Tuhannya. Baha'ullah dianggap sebagai seorang nabi terbaru yang tercatat setelah Abraham, Musa, Buddha, Krishna, Zarathustra, Kristus, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemeluknya juga harus menerima hukumnya, ajaran-ajaran
dan lembaga-lembaga administratif yang ia tetapkan untuk bersatunya umat manusia. Orang-orang yang hendak masuk Bahai kemudian mendaftarkan diri pada komunitas Bahai dengan menandakan keyakinan dan komitmen baik secara lisan ataupun tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab atas Bahai. Wallahu a'lam bishawab.